Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhabat TV Podcast, saluran inspirasi untuk generasi muda. Bersama saya Septi Anggreni, kelas 12. Dan hari ini kita memiliki kehormatan untuk jumpa dengan Pak Khairuddin. Dan hari ini sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama Lampung Selatan. Sebagai tamu istimewa, kami ingin mendapat wawasan dari beliau. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bisa ceritakan kepada kami peran dan tanggung jawab seorang pengawas madrasah dari Kementerian Agama Lampung Selatan itu apa? Ya, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya waktu yang diberikan kepada kami sebagai pengawas madrasah, khususnya di Kementerian Agama dan MA Muhammadiyah Batu Niman yang sebagai salah satu binaan dari pengawasan saya. Terima kasih dari waktu yang diberikan kepada saya yang berkaitan dengan apa tadi? Itu peran dan tanggung jawab. Ya, peran dan tanggung jawab pengawas madrasah. Ya, jadi perannya itu sangat banyak. Jadi di samping bagaimana memberikan atau mengedukasi guru-guru bagaimana dia agar bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, di samping juga ada yang khusus kepada kepala madrasah, yaitu mengenai manajerial. Diharapkan dengan pembinaan yang efektif, kepala madrasah itu tahu tugas yang sebenarnya. Jadi mengenai tugas-tugas kepala itu apa saja, nah itu harus sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Jadi kembali kepada guru tadi, di mana seorang guru itu harus tahu mengenai kompetensi seorang guru, ya. Itu. Nah itu jadi disinilah pendampingan kita berikan kepada kepala dan guru dengan harapan pendampingan yang efektif, pendampingan yang secara kontinu itu akan ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh madrasah binaannya. Baik. Lalu apa perubahan signifikannya yang telah terjadi dalam dunia pendidikan agama selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal kurikulum dan metode pengajarannya? Ya. Perubahan yang signifikan seperti kalau dulu madrasah itu kurang begitu diminati. Betul. Oleh orang tua murid yang ingin menyekolahkan di madrasah. Tapi setelah beberapa tahun sekarang itu banyak orang tua yang ingin memasukkan atau menyekolahkan anaknya di madrasah. Alasannya kenapa? Yang pertama, di madrasah itu mempunyai ciri khas. Yang pertama, dia belajar agamanya itu lebih banyak. Betul. Di situ ada akidah akhlak, ya, ada bahasa Arabnya. Betul. Nah itu, jadi lebih banyak. Jadi agamanya itu betul-betul di situ diberikan waktu yang lebih lama. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak itu lebih paham. Contoh ada kegiatan yang menghafal Al-Quran dari juz 30. Nah ini sehingga ada nilai jual dari madrasah yang membuat orang tua murid itu ingin menyekolahkan di madrasah. Itulah yang mempunyai ciri khas madrasah, ada nilai jualnya di pasaran. Yang akibatnya sekarang ini positif. Banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah kita. Itu. Baik. Lalu kan dalam dunia pendidikan pasti ada beberapa kendala. Bagaimana madrasah menghadapi tentang tantangan dan peluang dalam era digital dan teknologi informasi? Ya, terima kasih. Memang untuk maju kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa kita
meninggalkan arus yang sekarang ini sedang katakanlah berjalan. Betul. Contoh misalnya sekarang anak sudah mulai menggunakan handphone. Ya. Nah, Merata. nggak bisa, ya merata. Nggak bisa kita cegah anak untuk penggunaan handphone pada kegiatan proses belajar. Nah, tetap kita perbolehkan ya untuk anak itu belajar dengan menggunakan handphone yang berkaitan dengan materi. Ya artinya guru itu harus mau belajar mengenai kemajuan Ya, mengenai betul. teknologi. Betul. Di samping itu juga siswanya pun harus sama. Itu. Jadi sama-sama harus mengikuti perkembangan dari era digitalisasi. Ya, betul. Itu. Lalu, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan para pemirsa Muhabat TV yang berada di rumah? Oh ya, terima kasih. Jadi ini suatu kehormatan yang sangat saya ucapkan terima kasih, kehormatan besar bisa hadir di Muhabat TV. Ya. Ya alhamdulillah ini. Jadi pas ketepatan saya bisa langsung berkomunikasi. Ya jadi saya tadi ngobrol-ngobrol dengan keluarga besar Muhammadiyah. Ya. Jadi bagaimana upaya Muhammadiyah kita khususnya yang ada di sini itu bisa meningkatkan kualitas siswanya, bukan dari kuantitas siswa, tapi kualitas siswanya pun harus betul-betul bisa bersaing dengan siswa lain. Nah, tadi sudah ngobrol-ngobrol mengenai life skill-nya bagaimana. Ya kita perlu kita tingkatkan. Ya, itu. Nah, jadi untuk masyarakat Muhammadiyah itu mari kita bersama untuk membesarkan Muhammadiyah. Itu. Dengan kita bersama-sama, kita saling bekerja sama untuk memajukan segala sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah. Kita harus yakin, ya. Apalagi ini sekolah agama, siapa yang harus membesarkan kalau bukan kita? Ya, itu kunci utama adalah kompak, ya, saling mendukung. Semua program kalau kita kompak itu akan bisa berhasil dengan hasil yang maksimal. Baik, demikianlah tadi sedikit perbincangan kita bersama Bapak Khairuddin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas berbagi wawasan yang berharga hari ini. Semoga pembahasan kita di podcast Muhabat kali ini telah memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan beragama dan pendidikan agama. Jangan lupa untuk berlangganan dan terus mendukung podcast ini. Mari kita jaga semangat Muhabat kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Septi Anggraini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.